Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tutur Biru? Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan cinta dari surga. Kuharap ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Cinta dari surga. Aku merawatmu ketika kau masih bayi, dan aku menjagamu dan merawatmu seiring kau tumbuh sampai kau menjadi remaja. Ingat, kau hidup dari hasil jerih payahku. Apa yang kukorbankan dan usahakan dari jiwa, waktu, dan hartaku, serta kau dapat hidup dengan sehat. Kapanpun malam datang, ketika kau sakit dan menderita, aku langsung bangun dari tidurku, menggendongmu, dan menjagamu dengan hatiku. Takut jika sebutir debu atau hawa dingin mencelakakanmu. Aku tidak dapat tidur ketika melihatmu sakit. Sampai kau tertidur, barulah aku tidur. Siapa yang paling berhak atas kebaikan hati dan kelemah lembutanmu? Percayalah sahabat, ia adalah ibumu, 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 dan barulah ayahmu. Jika kau berperilaku kasar dan keras terhadap orang tuamu, ceroboh, sombong, kasar, tidak tahu sopan santun pada mereka, jangan sampai terkejut jika suatu hari nanti ketika anak-anakmu tumbuh besar, mereka berperilaku sama seperti itu kepadamu. Pada saat itulah kau akan merenung dan berpikir, celaka. Seperti itulah dulu caraku bicara pada ayahku dan ibuku. Bukankah aku tidak perlu memberitahumu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Karena faktanya adalah mereka adalah orang tuamu. Terlepas dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, kau harus mencintai mereka. Tidak ada alasan. Kenapa harus ada yang memberitahumu bahwa Allah telah memerintahkan untuk mencintai orang tuamu? Apa kau begitu bodoh sampai-sampai kau tidak dapat melihat bahwa orang tuamu harus kau hormati? Ingat sahabat, kau bisa lahir ke dunia ini adalah karena mereka. Dan apakah kau telah lupa masa ketika kau masih bayi? Setiap kali mereka menggendongmu ketika kau menangis. Setiap kali mereka memberimu makan ketika kau lapar. Dan setiap kali kau buang kotoran. Apa aku harus mengingatkanmu bahwa Allah telah berfirman tentang ini? Apakah kita tidak punya akal sehat untuk mengingat mereka bahwa sebenarnya mereka harus kita cintai? Karena sebagian orang bahkan tidak dapat mendoakan orang tua mereka. Percayalah sahabat, harusnya kita bersyukur mendapatkan hak istimewa itu. Berbaktilah pada orang tuamu selama yang kau bisa. Karena suatu hari nanti, kau akan menguburkan mereka. Dan pada hari itulah, kau akan menyesal. Sahabat, jangan pernah remehkan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu.
Jangan sampai terlambat. Sahabatku tutur biru, hari ini aku akan menceritakan seseorang, orang yang ku kenal, orang yang telah menginspirasiku melebihi siapapun juga. Iya, aku kenal seseorang yang bukan syekh, bukan seorang ulama. Bahkan jika kau bertanya pada orang ini tentang mazhab apa yang dia ikuti, jika kau bertanya tentang apa yang sedang tren di Facebook sekarang, dia bahkan tidak tahu apapun tentang itu. Sahabat, dia adalah orang yang paling menginspirasiku di sepanjang hidupku. Dan dia adalah ibuku. Semoga Allah merahmatinya. Karena seringkali kita mengidolakan seseorang, kita mengagumi seseorang, kita membaca buku-buku tentang mereka, atau kita mengagumi para ulama besar yang hidup di negeri yang jauh dan tak pernah kita jumpai. Tapi satu, kita melupakan pahlawan yang ada di rumah kita. Berapa banyak dari kita yang tak mungkin di sini. Andaikan orang tua kita tidak mengajarkan kita la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah karena Allah memberinya hidayah. Tapi di saat bersamaan, berapa banyak dari kita yang hadir di sini mendengarkan karena orang tua kita mendidik kita, mengajarkan kita makna syahadat. Sahabat tutur biru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah bisnis yang sedang berkembang pesat saat ini, yaitu bisnis panti jompo. Ini adalah bisnis besar, dan kau membayar agar orang tuamu bisa jauh darimu. Terdengar aneh, tapi banyak muslim yang mempunyai pemikiran itu. Terkadang dalam hidup kita, ada banyak hal yang orang tua kita nasihatkan, dan bertahun-tahun kemudian kau akan berpikir, itu benar-benar seperti yang dinasihatkan ayahku padaku. Dan aku terlalu keras dan sombong untuk mematuhi aturannya. Dan dia berkata padaku, suatu hari nanti kau akan memahami. Dan itulah yang terjadi, sahabat. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. 3 doa yang akan dijawab Allah dengan pasti dalam Sahih Imam Bukhari adalah seorang ayah yang mendoakan anak laki-lakinya, seorang pengembara yang berdoa ketika dalam perjalanan, dan seorang yang teraniaya. Doa mereka dikabulkan oleh Allah, sahabat. Jadi bayangkanlah jika ayahmu marah kepadamu. Ada sebagian ayah yang bahkan sampai tidak mau mendoakan anaknya. Mereka mungkin mengutukmu. Mereka mungkin mendoakan keburukan untukmu. Dan mungkin saja doa itu didengar oleh Allah. Ada seorang pemuda menghampiri Rasulullah SAW dan mengeluh atas sikap ayahnya. Dan Rasul pun menyuruhnya untuk membawa ayahnya. Seketika ditanya, ayahnya berkata, ketika kau sakit, seakan-akan akulah yang sakit dan menderita. Sehingga mataku selalu berkaca-kaca dengan air mata
tapi kau tak pernah tahu. Dan akhirnya, ketika kau tumbuh dewasa, di mana di sepanjang hidupku aku menantikan hari agar kau menjadi dewasa. Sahabat, itulah yang dilakukan ayahnya. Dia merawat dan menunggu, ingin melihat anaknya bahagia, menunggu hari di mana ia mendapatkan pendidikan dan keahlian, dan hari di mana dia dapat hidup mandiri serta mapan. Namun hadiahmu adalah kekerasan, bentakan, dan perlakuan yang buruk. Seakan-akan akulah yang berhutang padamu, dan kau tak berhutang apa-apa denganku. Caramu memperlakukanku bagaikan seorang yang memperlakukan tetangganya, sambung ayahnya. Kuharap kau tidak seperti itu, sahabat. Rasulullah pun tak mampu membendung air matanya dan berkata kepada pemuda itu, "Kau dan apapun yang kau miliki adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat tutur biru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika salah satu atau keduanya mencapai usia yang sangat tua, janganlah ucapkan pada mereka. Jangan ucapkan sesuatu yang tidak baik pada mereka. Jangan ucapkan sesuatu yang buruk atau menyinggung perasaan mereka. Ini hanyalah ucapan bahkan tidak boleh diucapkan. Sahabat, tanamkanlah dalam diri kalian untuk menjadi penyayang, lemah lembut, dan pengasih pada mereka. Ketahuilah sahabat, tak peduli apapun yang telah kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa seutuhnya membayar jasa orang tua kita. Bahkan, tidak satu momen rasa sakit yang ibu kita rasakan ketika kau berada di perutnya, kau tidak akan pernah bisa membayarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk mendoakan orang tua kita. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang dapat menunjukkan kasih yang sesungguhnya pada mereka. Karena tidak ada yang bisa kulakukan selain berdoa kepadamu ya Allah. Sahabat, jadi bagaimana kita berbicara pada orang tua kita? Kita malah punya rasa sombong. Bagaimana kita melayani orang tua kita? Tanyakan pada dirimu sendiri. Berapa sering teleponmu berdering dan kau dengan jelas melihat bahwa itu adalah ibumu atau ayahmu, tapi kau masukkannya kembali ke sakumu dan men-silentnya, seakan-akan kau tidak tahu. Seberapa sering kau merasa malu karena berjalan bersama mereka, karena kau takut teman-temanmu berpikir, "Ya Tuhan, itukah ayahmu? Ya Tuhan, itukah ibumu?" Aku tanya padamu, seberapa sering kau tidak membawakan belanjaan atau berjalan tak peduli di belakang ayah dan ibumu, dan membiarkan mereka membawa belanjaan sendiri? Seberapa sering kau pulang larut malam
dan kau tidak mendengarkan orang tuamu, sedang mereka memberitahumu dengan jelas. Nak, jangan lakukan ini. Atau, wahai putriku, jangan lakukan ini. Apakah tanpa sepengetahuannya kau tetap melakukannya? Seberapa sering kau bertengkar dengan orang tuamu, dan mereka memberitahumu, tapi kau malah tak peduli. Kemudian kau pergi dan membanting pintu kamar, berpikir bahwa kau tidak butuh nasihat. Kau lupa bahwa kau telah menentang Allah. Seberapa sering kau melakukan ini? Lupa bahwa Allah telah memfirmankan haram bagi kita untuk melakukan ini. Aku tanya padamu, seberapa sering dalam hidupmu kau tidak hormat pada ibumu? Dan orang-orang sering berkelit dan beralasan, ibuku tidak memahamiku, ibuku tidak mengerti, ibuku terlalu melarangku. Demi Allah, sejak kapan kau menjadi sangat cerdas? Sejak kapan kau menjadi sangat intelek sehingga kau lebih tahu daripada orang tuamu? Orang tuamu bahkan 20 atau 30 tahun darimu, dan kau masih 10, 15 atau 20 tahun. Lantas kau berkelit tahu lebih banyak. Ingatlah, kau ini masih anak kemarin sore. Tak peduli berapapun umurmu, karena kau adalah anak dari orang tuamu. Betapa beraninya kita melakukan ini, sahabat. Aku tanya padamu, apakah ini setimpal? Demi Allah, bermimpilah akan sesuatu yang ingin kau gapai. Tapi pastikan bahwa kau melayani orang tuamu. Pastikan bahwa kau berbakti pada orang tuamu. Karena hanya dengan berbakti pada orang tuamu, kau bisa menggapai mimpimu. Sahabat, kita semua akhirnya harus menguburkan orang tua kita. Salah satu dari dua itu pasti terjadi. Tapi jangan tunggu sampai terlambat. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kehilangan orang tua kita. Tidak ada peringatan sebelumnya yang memberitahu kita, orang tuamu akan meninggal. Jadi sekarang berbaktilah. Jadi sekarang patuhilah mereka. Subhanallah, tak ada, sahabat. Maka dari itu, berbaktilah pada orang tuamu selama yang kau bisa. Karena suatu hari nanti, kau akan menguburkan mereka. Dan pada hari itulah, kau akan menyesal. Hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari, orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu. Dengan berbakti dan mematuhi orang tuamu, kau telah berbakti dan mematuhi Allah. Dan melalui merekalah kunci menuju surga atau nerakamu. Sahabat, kuharap ini menjadi pelajaran dan pengingat berharga bagi kita. Sahabat-sahabat tutur biru, perbaharuilah kepatuhanmu pada Allah. Yang kedua, patuhlah pada orang tuamu dan menunduklah. Kecup kaki mereka. Sungguh, kecuplah kaki mereka dan katakan, Ibu, Ayah, maafkan aku setiap kali aku bersalah padamu.
Aku ingin surga, dan kau adalah pintu untuk menuju surga itu. Dan sungguh, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang sukses. Aku berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan orang tua kita salah satu penyebab kita masuk surga. Aku berdoa, semoga Allah menjadikan kita orang tua yang baik dan memberikan kita anak-anak yang saleh dan menyejukkan mata kita. Aku berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan umat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, ayah, semoga Allah merahmati kalian. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.